Anda umpamanya berdagang Anda di makam, yang beli siapa? Setan pocong, hantu semelekete, suster ngesot, Dracula, memedi. Bukan Anda memedi loh. Yang memedi itu setan. Anda berdagang di makam, ya temanya pas nggak? Gila, stres kali berdagang di makam ya. Yang beli siapa? Setan pocong, memedi, Dracula, suster ngesot, apalagi itu kan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak kadut, yang enggak karuan, yang gelipotan, cengar cengir cengengesan, selangir ondole anjluk katanya. yang rusuh, yang kacau ya, nggak apa-apa ya, yang penting akan mengedukasi, yang real, yang mantap untuk pemula tentunya, agar bermain kripto menjadi jutawan betul, menjadi kaya betul, menjadi merdeka seperti di bulan Agustus, hari kemerdekaan kita, yang tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai, menghormati, mengenang jasa pahlawan kita yang telah gugur dengan bercucuran dan tumpah darah demi Ibu Pertiwi ini ya. Caranya apa? Gampang ya, yang mudah, yang kita bisa. Jangan bodohi, jangan gobloki ke meme koin teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air ya. Tentunya sebagai kita yang lagi cari cuan di dunia kripto, caranya sebagai investor kripto kita juga harus belajar yang sungguh-sungguh, cerdaskan diri kita sendiri dulu, baru cerdaskan teman-teman kita. Maksudnya apa? Kalau Anda cerdas, mau belajar, sama juga Anda mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, tentunya yang akan mengakibatkan menjadikan Anda cuan di depan sana. Banyak sekali yang mengalami kerugian di meme coin, yang hancur-hancuran, yang kalang kabut, acak kadut, yang pokoknya bikin stres, bikin hancur-hancuran ekonomi. Makanya saya sarankan hati-hati untuk bermain meme coin, yang mana yang lain itu nggak ada meme coin yang akan jadi jutawan ya. Historinya itu dari tahun 2013 sampai sekarang itu hanya Shiba dan Dogecoin, walaupun banyak sekali yang nangis di pojokan. Untuk ini akan membahas Shiba yang pertama, yang kedua nanti akan membahas daripada ETF-nya BlackRock yang akan segera disetujui, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, karena wani piro akan segera disetujui, yang mana jika ETF support disetujui, maka akan institusi ya akan masuk dalam kripto dengan nyaman, dengan tenang, karena ada yang jamin BlackRock, maka semua kripto akan terbuang ke atas. Jadi yang namanya kripto ini, yang jelas saya dengar dari sana sini berita-berita bahwa yang namanya semua saham ke depan akan ditokenisasi, yang mana akan bergeser, yang punya masa depan cerah lampu hijau itu nanti di kripto dan teknologinya. Ini hati-hati yang bermain saham ya, udah lama ya berita-berita itu bahwa saham itu kemungkinan akan ditokenisasi, juga akan lebih baik kripto, katanya akan mengalami penurunan yang dahsyat ya. Bergejolak saham itu semua akan bergeser di kripto, yang mana BlackRock itu lepas daripada US stock ya, market stock US itu dia sudah cabut dari situ ya. Mudah-mudahan itu akan dialihkan ke kripto dengan seiring ETF Bitcoin supportnya disetujui. Mantap bro, mantap saya bro. Subscribe dulu ya yang belum subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Belum unjuk salam nih, telat gak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun ya bro ya. Bro gimana bro, cuan Shiba bro ya. Jangan senang dulu, jangan cingkrakan dulu Anda ya. Ini Shiba akan saya kasih tahu, yang mana market capnya sudah tinggi, yang sangkut juga banyak.
Jadi yang ambil di bawah yang sudah cuan di TP. Ini kemarin sebetulnya SIBA udah longsor hancur, ini naik lagi. Yang mana Mas Bro sudah memprediksi yang ada fatput di mana-mana katanya BTC mau longsor gundul anjlok. Yang longsor anjlok ya, turun kan anjlok ya, ini naik bro ke depan. Yang mana setahun lagi akan halving BTC itu yang pertama. Yang kedua, saham juga pada longsor mau pindah ke kripto. Ya nggak ada hal yang membuat kripto turun. Yang kemarin sudah dijelaskan 1,145 juta ya kelipotan ini, 1,145 juta BTC dipegang long term holder jangka panjang. Artinya gede sekali ya. Yang sedangkan institusi bos-bos besar-besar kayak MicroStrategy, BlackRock dan segala macam yang pernah kita dengar berita itu kan paling punya kan di atas 100.000 ya, 100.000, 120, 110, 60.000 segitu-gitu ya. Ini juta bro, mantap nggak bro? Mantap. Si Bainu ini ada yang minta TA. Sebetulnya kalau TA ya khusus TA ya, kalau berita-berita fundamen ya khusus fundamen ya. Kalau membahas dua-duanya Mas Bro kayaknya terlalu banyak padat merayap, waduh yang macam-macam. Yang subscribe aja gak ada ada dikit, satu ataupun dua, alhamdulillah disyukuri. Ini saya akan ngasih TA sedikit yang sederhana ya. Kalau narik-narik garis itu kan gampang ya, orang hamil aja bisa. Ini garis trendline. Ini perlu diingat, yang namanya tarik garisan ini kadang betul, kadang juga tidak becus. 20% kalah dengan fundamental. Yang saya katakan berkali-kali bahwa semua kripto apapun ya masih berjalan dalam siklusnya, yaitu akan naik, akan terbang itu mengikuti daripada induknya. Dan saya udah katakan berkali-kali, yang untuk LTC itu tenang, LTC itu gak usah khawatir, turun 500.000 gak apa-apa, malah beli lagi ya. Ya 5 juta dapat 10, apa nggak gila-gila. Nanti kalau punya 10 LTC ketika nanti naik 10 juta berapa ya, 100 juta modal berapa itu 5 juta, pasti nanti dipastikan halving BTC nanti semua akan terseret daripada apa namanya BTC ya. Ini untuk SIBA ini saya akan sedikit menggunakan garis trendline. Oke ya, kita mulai di garis trendline ini, tapi ini untuk pemula. Dasarnya dulu, dasarnya ya, dasarnya seperti ini ya. Ini kalau sudah di sini udah turun, yang pertama ya udah turun kan, kemudian ke bawah ya, kita sabar loh, perlu waktu loh. Setelah ngambil di trendline bawah ini, garis trendline yang bawah ya, kemudian naik, Anda harus jual karena ini sudah resisten di trendline yang kedua ya, pasti akan turun lagi. Historinya seperti itu ya, betul kan, turun ke bawah, nanti Anda ambil lagi ya, ambil lagi di bawah ya. Nah kalau ini yang ketiga, Anda jangan dijual, kebanyakan breakout setelah ketiga. Ini betul ya. Jadi ini satu ya, gak usah rapi-rapi ya, ini satu ya, ini dua, keduanya, ini ketiganya ya, dia lompat ke atas. Jadi sabar. Sekarang ini yang lagi terjadi sama, ini kan di sini penurunan karena ini double top dengan resisten yang belakang ini, yang kedua ini ya. Paham ya? Nah ini kan turun. Setelah turun Anda ke sini menyentuh lagi nih di trendline yang bawah, tapi ini swing loh, jangkanya panjang loh ya. Ini yang kedua naik lagi, ini menyentuh di trendline yang kedua. Ini untuk trading ya, untuk trading swing ya. Ya. Nah ini kan udah menyentuh yang kedua ini. Ini turun ke bawah kan? Turun ke bawah. Kita ambil lagi di bawah di trendline garis yang bawah ini. Kemudian yang ketiganya dia breakout ya, betul ya. Tuh di situ ya. Jadi paham ya, dasarnya itu 1 2 3 ya, baru dia akan lompat ke atas. Akan tetapi ini karena tergantung juga fundamentalnya daripada BTC yang naik. Juga bisa terjadi sudah sampai sini kayak model koin BRIX itu kan turun lagi ya, turun lagi. Makanya kalau lagi arahnya trendline yang turun ke bawah ini, itu kita untuk main trading swing itu harus belajar betul, harus ngerti betul di mana dia titik masuk,
dan titik jual. Ya, untuk breakout ke atas itu biasanya ketiga. Makanya untuk orang yang lebih tahu, yang lebih pengalaman ya, biasanya dia itu ngambil setelah breakout ya, yang pingin yang jelas nggak beresiko ya. Itu seperti itu. Ini untuk gambaran untuk yang pemula-pemula ya, santai ya. Itu seperti ini ya. Ini kan dia kan posisinya kan kondisi bermain-main ya. Ini yang mau pasang shutdown kan bermain-main di sini nih, zigzag di sini nih ya. Banyakan yang kalau sudah breakout di sini, kalau udah ada di sini itu untuk trader yang pengalaman, dia baru masuk. Setelah di sini dia pasang apa namanya up, level up yang tinggi. Begitu masuk dikit segini dia udah cuan banyak ya. Tapi Mas Bro nggak banyak mengajari untuk apa namanya untuk main leverage ya. Takutnya kalau yang untuk yang belum pengalaman, maksudnya kalau udah pengalaman tuh nggak masalah ya. Jadi ambil setelah dia breakout di garis trendline ini. Tapi ini belum tentu benar ya yang namanya TA ya. Kalau fundamentalnya bagus, BTC naik, maka dia breakout ke atas. Juga kalau kondisi BTC nya buruk, blongsor ya, ini bisa terjadi ke sini yang namanya TA. Ini RSI nya juga udah waktunya TP sebetulnya ya. Saya rasa paham ya. Kita lanjut lagi ya. Ini sudah tercapai ya. Jadi ini kan bendera jengking ke bawah. Kalau jengking ke bawah ya, itu maka akan arahnya akan ke atas. Itu menurut Mbah garis trendline. Dan ini terbukti ada dua ini ya. Kalau Ichimoku itu kan beli di bawah, awan Ichimoku jual di atas Ichimoku, sama. Kalau ini perjalanan garis trendline. Kalau Ichimoku sama apa namanya RSI ini simple, dalam arti simple, beli di bawah. Ini untuk pemula ya, dengan tata bahasa yang gampang aja, yang ringan, yang bisa dimengerti ya. Beli di bawah RSI, RSI nya di bawah, artinya udah titik jenuh jual ya. Jual di atas RSI yang di atas, resisten ini udah resisten, RSI nya ini udah resisten, berarti udah jenuh beli, semua order jual seperti di sini. Nah, ini bisa diukur juga dengan yang namanya tolak angin, bukan tolak angin, tolak ukur. Ini kan ada tolak ukur di sini. Sebentar ya, kita rubah rupiah dulu dengan tolak angin ini, diukur dengan garis pengukur ini, kita tarik ya, untuk dimana apa namanya target TP nya ya. Itu seperti ini, kita angkat ke sini ya. Pas di sini itu udah kelihatan nih ya, maklum mata tua. Nah, ini udah target untuk TP, target TP nya di sini. Ini nyata target TP nya ada di sini. Ini yang kemarin dulu ya. Ini target TP nya di sini udah terjadi nih ya. Nah, ini pas ini kan sampai di sini, berarti dia mengikuti daripada yang belakang ini ya, di belakang ini ya. Ini resistennya udah di sini. Harus cerdas kalau trendline itu, nggak sesimpel kayak Ichimoku ataupun kayak apa namanya resisten kayak garis apa namanya RSI ya. Nah, setelah itu ini di sini targetnya, ini targetnya itu di sini ya. Ini udah saya ukur tuh ya, pakai anak panah itu targetnya di sini nih. Ini untuk resisten pertama, Jadi kalau Anda yang kemarin ngambil di bawah, ini sudah waktunya TP, jangan serakah. Nanti pasti ada penurunan lagi, naik turun tuh udah pasti. Kalau di dalam kripto bukan naik terus ngaceng, itu enggak. Ini aja di sini udah ngos-ngosan. Ini belum sampai target, Bro. Targetnya di sini, Bro. Ya, targetnya ini yang sudah saya garis-garis ini, targetnya di sini. Ini kalau sampai sini ya, itu nanti harus TP. Karena kalau udah sampai sini nanti arahnya akan ke sana, akan turun ke bawah, ngikuti daripada ini. Itu skenario pertama. Juga bisa terjadi dia akan seperti di belakang. Di belakang ini kan, ini targetnya sebetulnya yang di belakang ini udah sampai sini nih ya. Targetnya pas yang di belakang ini. Ini target yang sekarang tuh udah di sini, udah pas ya, waktunya TP dikit lagi. Nanti kalau ini mampu, targetnya di sini nih, yang ngikuti belakang sama. Tapi kalau udah di sini, udah lurus di sini, hati-hati
ya udah lurus ini nih, saya tebelin ya, agak jorok gak apa-apa, ini hati-hati karena ini akan terjadi double top ya. Ya harus dipelajari, memang lama kalau apa namanya baca indikator ini. Ini kalau sampai di sini akan terjadi top, terjadi double top, maka barang akan turun lagi ya. Paham ya, udah saya jelaskan di situ. Jadi ini targetnya saya ulang lagi ya, yang namanya ini trendline ya, biar paham untuk pemula ya, narik seperti ini ya. Jadi sama seperti ini targetnya kan nggak usah rapi-rapi ya, ini kan benderanya bendera jengking ke bawah, akhirnya barang itu kan naik. Targetnya di mana? Kita bisa diukur pakai alat pengukur, bisa kita ngikuti histori belakangnya, resistennya di sini ya. Ini kan sampai sini nih, jadi ini sampai sini ya, kemarin sampai sini, ini sampai sini ya, terjadi double top, akhirnya turunnya longsornya dalam ya, ini dalam nih, turunnya dalam sampai sini nih karena double top ya. Nanti akan terulang lagi, kita hapus dulu ya. Terus yang sekarang, ini yang sekarang terjadi, gampang ini bahasa ya, tarik lagi, narik garis tuh gampang kak ya, wong bikin anak aja bisa ya. Ini tarik lagi ya, tak slow dikit mas bro, tarik nih ke sini, ini bendera jengking lagi sama dengan di sini tadi. Ini kan naik ke atas, targetnya berapa? Targetnya kalau diukur pakai alat ukur bisa, kalau enggak ngikuti ini resisten ini ya. Kalau enggak kita mengikuti itu, ini resisten, targetnya sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nanti kalau di sini Anda TP ya, TP yang separuh TP, nanti dia akan turun ke bawah lagi, ambil lagi ke bawah ya. Kalau ini nanti bisa jebol, di sini bisa jebol, targetnya selanjutnya ada di sini, ngikuti daripada yang belakang. Ini resisten di sini. Tapi kalau udah ada di sini ya, udah ada di sini, ini artinya double top ya. Kalau di sini double top, dia akan longsornya lebih dalam lagi. Ketika di sini double top ya, di sini double top, dia longsornya jauh sekali ke bawah sini. Paham ya? Sudah 2 kali ya, paham ya? Cuma begini ya, double top ini kan terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi, ini belum tentu terjadi bro ya. Kalau demandnya kuat ya, maka akan tersorong ke sana. Penutupan candlenya nanti gimana? Ini penutupan candlenya kan sama ya. Kalau ini nanti penutupan candlenya sama, candle yang terakhir ya, maksudnya ya sama kayak candle ini ya, itu akan turun ke bawah, itu dipastikan. Tapi kalau nanti demandnya kuat ya, nggak terjadi ya double top, maka akan melanjutkan ke atas. Saya rasa paham ya untuk teknikal daripada Shiba. Coba kita lihat yang di weekly-nya biar lebih jelas lagi, tentunya lebih tambah mantap. Nah ini kalau di weekly-nya ini untuk Shiba ini sebetulnya belum kenaikan, belum seberapa bro ya, belum seberapa ini ya, masih ngicrit di sini ya, masih bermain-main di sinilah. Kita gedein dikit ya biar jelas ya. Jadi kalau weekly-nya itu belum seberapa, ini masih bermain-main di areal bawah. Jadi kita tarik garis lagi ya, kita tarik garis lagi di sini ya. Sabar, saya malesnya kalau teknikal itu memang lama ya. Tuh masih di sini nih. Jadi kalau kondisi seperti ini, Anda cara masuknya bagaimana ya? Ini masuk di sini, jika masih ada di sini ya, sebentar, masuk di garis trendline ini. Kalau menggunakan trendline yang di bawah ini, nanti jual di atas ini ya. Ini paling ketinggian nanti sampai sini nih, ini udah hebat, tinggian sampai sini. Ini jangka panjangnya loh ya. Ini kan satu gak mampu jebol, turun lagi. Ini juga belum menyentuh, turun lagi ya. Ini masih jauh ke sini ya, masih jauh ya. Jadi kalau untuk jangka panjang sekarang mau masuk di Shiba, silahkan jangka panjang. Jangka panjang dalam arti dengan proses perjalanan seiring waktu, nanti kan naik turun, ada yang mepel apa namanya TP di atas karena udah nunggu lama, sangkut udah 3 tahun, tapi nanti arahnya akan terangkat terbang
ketika bulan mendatang. Berarti apa? Nanti di tahun depan, di akhir tahun. Jadi masuk sekarang untuk long invest, dijualnya nanti akhir tahun depan. Itu mungkin bisa sampai di sini ya. Jadi kalau sampai di sini artinya kalau kita dipersempit lagi, artinya sampai sini jauh belum ada setengah ATH ya. Kalau mengharapkan ATH, saya rasa berat itu menurut Mas Bro, karena banyak yang sangkut di pucuk seperti itu. Beda sama di sini. Di sini naik ke sini itu kan belum ada sangkuter ya, berbondong-bondong masuk semua ya, nggak ada yang TP, masuk semua. Begitu sampai di sini sudah mulai sedikit demi sedikit TP ya, yang telat TP, yang kejengking. Paham ya? Saya rasa itu untuk TA SIBA. Minta TA ya agak lama, agak rumit. Ngerti nggak? Tentunya Anda ngerti. Udah, selanjutnya akan saya kasih berita yang mantap sedikit. Oke ya, ini berita hari ini ya, bahwa ETF Bitcoin akan segera disetujui. Mike Novogratz ya ungkap hal ini. Ini hari ini 9 Agustus, update terbaru hari ini ya. Sedikit Mas Bro agak santai hari ini ya. Jadi Mike Novogratz ini CEO Galaxy Digital memberikan kabar mengejutkan bagi dunia kripto berdasarkan kontak internal dari BlackRock dan Invesco. Novogratz ya mengungkapkan bahwa persetujuan regulasi untuk ETF Bitcoin mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja bro ya, tinggal nunggu waktu aja ya. Jadi dilansir dari Cointelegraph ya, yang namanya dalam panggilan laporan keuangan kuartal kedua Galaxy Digital pada 8 Agustus ya 2023, Novogratz menyatakan bahwa sumbernya memprediksi SEC untuk memberikan lampu hijau untuk ETF Bitcoin dalam waktu 4 hingga 6 bulan mendatang. Jadi kemungkinan kalau tanggal 13 besok itu disetujui, pelaksanaannya berarti kan 4 minggu ke depan sampai 6 bulan itu paling lambatnya, tapi bisa dipercepat. Tapi kalau 4 minggu hingga 6 bulan ke depan, pas nanti bersamaan dengan timingnya halving BTC setelah beberapa bulan ke depan terus menjelang buluran, itu memang luar biasa ya, bisa gila-gilaan harga cryptocurrency. Jadi menurut Mas Bro itu kalau yang namanya BlackRock itu ya nggak mau memanfaatkan apa namanya yang nggak bermutu ya, timingnya itu harus pas. Cara kasarannya seperti ini ya, Anda umpamanya berdagang Anda di makam, yang beli siapa? Setan pocong, hantu semelekete, suster ngesot, Dracula, memedi. Bukan Anda memedi loh yang memedi itu setan. Anda berdagang di makam ya, timingnya pas nggak? Gila, stres kali berdagang di makam ya. Yang beli siapa? Setan pocong, memedi, Dracula, suster ngesot, apalagi itu kan di situ ya. Kalau timingnya pas, dagangnya di pasar malam, di pameran ya, di saat ada event, di orang hajatan, pembukaan apalah gitu ya. Yaitu nanti pas halving BTC, BlackRock membuka ETF spotnya disetujui, umpamanya pas halving BTC. Setelah halving BTC, pas orang-orang yang tadinya nggak masuk kripto, ada loh orang-orang yang hanya masuk kripto momennya pas di saat buluran saja, kurang 1 tahun sudah mulai merapat ke kripto. Itu ada yang orang-orang cerdas ngambil momen-momen itu. Jadi banyak nanti orang-orang di luar kripto itu masuk. Makanya pas timing hajatan kripto halving BTC itu akan terbangnya sampai puluhan kali lipat. Itu memang nyataan, memang kenyataan, memang siklusnya seperti itu. Jadi seperti itu, nggak lain nggak bukan. Hajatan BTC itu, ingat halving BTC setelah berapa bulan ke depan sampai 1 tahun itu, orang-orang tamu-tamu baru itu akan masuk dan dibarengi dengan ETF supportnya daripada BlackRock, maka akan ngebul luar biasa di dalam cryptocurrency. Itu memang masih berjalan dalam siklusnya seperti itu. Jadi di hajatan yang pas, bukan beli, bukan jualan waktu di makam. Ya kalau ini lagi put-putnya lagi jelek, ekonomi lagi gunjang gancing, Fednya juga masih belum jelas cenderungannya, berhenti, Freeport enggak kan belum. Sekarang waktu yang sia-sia untuk ETF support daripada BlackRock. Dia orang cerdas, orang pintar, Mas Bro aja bisa membaca ke arah sana ya.
contohnya itu tadi berdagang di makam ya nggak pas ya, nanti didagangnya pas ada pembukaan pasar malam. Cocok ya, setuju ya. Itu saya rasa itu untuk daripada ETF BlackRock ini. Jadi CEO BlackRock Larry Fink yang pada 2017 menyebut Bitcoin sebagai investasi spekulatif, kini telah mengubah pandangan Fink bahkan menjadi salah satu pendukung utama adopsi Bitcoin di sekitar manajemen aset. Luar biasa ini ya. Jadi ke depan ini yang namanya, menurut Novogratz, Fink telah mempromosikan Bitcoin sebagai uang global pertama, memberikan kredibilitas lebih besar aset digital di industri keuangan tradisional. Mantap bro, yang namanya dilansir dari Cointelegraph. Jadi Novogratz ini menambahkan bahwa aplikasi ETF Bitcoin dari pemain besar seperti BlackRock telah memulai perubahan sentimen yang lebih positif terhadap Bitcoin di kalangan institusional. Ini yang dikejar itu nanti. Kalau uang retail sih uang apa pret ya, dari institusi nanti yang akan ditarik. Makanya untuk masuk kripto saya rasa saat yang tepat ya. Jadi begitu ya. Jadi momen harus pas. Contoh momen yang nggak pas nih, bicara ngalor ngidul, tapi ini intinya menambah pengalaman yang mendalam, bukan RP1 Binance Anda bikin bodoh ya. Ini supaya pinter. Waktu Shiba masuk di Robinhood beda, lagi buruk, lagi nggak ada hajatan kripto, lagi kabur dari kripto gara-gara ulah Dogecoin, FTF itu kan lagi kasus semua, hancur semua. Selang berapa bulan pas hampir bebarengan masuk Shiba momen ke Robinhood, ya nggak ada apa-apanya, cuma naik 20% aja, 2 jam sudah ngelongsor turun sampai sekarang. Beda waktu momen lagi bulan, lagi rame, lagi hajatan, Dogecoin masuk Robinhood terjadi besar-besaran jutaan persen. Itu seperti itu bro. Ketika juga namanya apa itu Shiba waktu pas naik, pas bulan itu kan lagi hajatan bulan sampai naik sampai 1,3 rupiah. Itu di situ saya rasa paham ya, jelas ya, gamblang ya. Kalau udah jelas, udah gamblang ya, cukup ya. Tolong yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna ya, manusia biasa seperti Anda. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang ya. Tetap riset mandiri, mandi sendiri. Hati-hati di Shiba, banyak yang sangkut. Kalau yang udah cuan beli di bawah ya silahkan TP, nanti turun lagi ambil lagi, main berscalping saja seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.